Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan ujaran kebencian yang kini kasusnya sudah naik dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Sebelumnya, Edi diperiksa karena diduga melakukan penghinaan terhadap warga Kalimantan atas pernyataannya yang menyebut tempat jin buang anak. Perbedaan-perbedaan yang ada itu kita jadikan pelecut untuk bersatu, maka insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang luar biasa. Ada kasus masalah bahasa jin buang anak misalkan. Iya. Wah, sudah luar biasa. Dikuras tenaga kita, padahal bisa diislahkan. Ngaji terus ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa ansyarahu qabaila wa syu'uba. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa rabban syahida wa basira. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah basyiran wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahura wa ashabihi sulaha'a. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatin lil alimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan mimbar yang singkat ini, izinkan khatib menyampaikan satu tema khutbah. Berbeda bukan harus saling bermusuhan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, manusia ada di atas muka bumi ini karena
adanya perbedaan, ada laki-laki, ada pula perempuan. Kalau saja tidak ada perbedaan itu, maka niscaya kita ini tidak akan menjadi umat sebesar ini. Allah memang mampu menciptakan manusia dan apapun yang dikehendaki tanpa sebab musabab, tanpa terikat dengan hukum klausal. Ada sebab, ada akibat. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Apakah ada bapa, ada ibu? Tidak. Tetapi Allah berkehendak. Kemudian Allah pernah menciptakan Nabi Isa tanpa campur tangan seorang laki-laki. Tetapi Allah mau, maka adalah Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala justru mengembangbiakkan kita semuanya, sehingga menjadi berbagai macam bangsa, berbagai macam suku, ras, etnis dan lain sebagainya, lewat perkembangbiakan antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menyinggung tentang ayat ini. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai sekalian manusia, kata Allah, kami telah menciptakan kalian asalnya itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, takutlah kepada Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian itu asalnya min nafsi wahidah, dari satu jiwa saja, yakni Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Adam makanya disebut sebagai Abul Bashar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Indonesia ini bangsa yang mempunyai keunikan-keunikan yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Kenapa tidak bangsa Indonesia ini dianggap sebagai bangsa yang besar? Kalau kita melihat catatan data di kementerian-kementerian itu, salah satunya data di Kementerian KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di tahun 2017 Indonesia mengklaim 2.500 lebih pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga di tahun itu pulau yang ada di Indonesia itu yang diberi nama, maksudnya pulau yang ada di Indonesia itu berjumlah 16.056 pulau. Jadi pulaunya saja sudah 16.000 pulau. Kalau kita lihat data sensus BPS, suku dan etnis yang ada di Indonesia ini kurang lebih 1.340 suku. Kemudian kalau kita lihat dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah bahasa yang ada di Indonesia ini adalah 718 bahasa daerah. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, wajar ini bangsa begitu banyak bangsa-bangsa yang lainnya yang ingin menguasainya. Kenapa? Karena bangsa ini mempunyai potensi yang besar. 200 juta lebih penduduknya. Maka sungguh sangat menggiurkan bagi bangsa-bangsa yang lain untuk menguasai negara kita Indonesia tercinta. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan mimbar yang singkat ini, bangsa Indonesia
kalau ingin tetap menjadi bangsa yang besar, maka harus mampu menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada itu sebagai hazanah, kekayaan bangsa. Maka insya Allah kalau kita mampu untuk menghargai antara satu dengan yang lainnya, Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih berpikir sekterian, kalau kita ini masih memikirkan bahwasanya suku ini lebih baik daripada suku yang lainnya, ras ini lebih mulia daripada ras yang lainnya, maka tunggulah saat-saat kehancuran bangsa kita Indonesia tercinta. Akan tetapi ketika bangsa ini bisa memupuk nilai-nilai persatuan, perbedaan-perbedaan yang ada itu kita jadikan pelecut untuk bersatu, maka insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang luar biasa, negara yang besar, negara yang kuat, negara yang akan disegani oleh bangsa-bangsa dimanapun berada. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat Allah menyinggung tentang ras, tentang suku, tentang bangsa-bangsa yang ada. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Asalnya cuma ada dua, Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabailah. Dan kami menjadikan kalian itu syu'uba wa qabail, berbangsa-bangsa, kemudian bersuku-suku, beretnis-etnis, lita'arafu. Kalian dijadikan berbeda itu bukan untuk saling mencaci antara satu dengan yang lainnya. Kalian diciptakan berbeda itu bukan untuk saling mengunggulkan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi pesan Allah, lita'arafu, lita'arafu, agar kalian bisa saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Agar kalian bisa saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Kalau ayat ini kita pegang, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita terapkan dalam kehidupan kita yang begitu beraneka ragam suku dan bahasa ini, maka aman kita hidup. Akan tetapi kalau ayat ini kita kesampingkan hanya gara-gara istilah yang mungkin di antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya berbeda di dalam mengartikan. Ada kasus masalah bahasa jin buang anak misalkan. Iya. Wah, sudah luar biasa. Dikuras tenaga kita, padahal bisa diislahkan. Di tempat kita ini seringkali menggunakan bahasa-bahasa personifikasi, bahasa-bahasa kiasan. Di tempat saya di Madura, kalau menyinggung ya tempat jin buang anak itu berarti tempat itu adalah tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Artinya masih semak belukar atau masih berupa hutan-hutan. Itu biasanya diistilahkan dengan apa? Tempat jin buang anak. Tenaga kita keluarkan untuk hal yang sia-sia. Kenapa begitu? Karena kita menyampingkan pesan Allah, lita'arafu, kalian diciptakan berbeda itu untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Maka ingat kata Allah dalam ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah atqakum. Inna akramakum indallah atqakum. Allah tak memandang apa status kita.
Allah tak memandang apa jabatan kita, tetapi yang dipandang oleh Allah adalah nilai ketakwaan kita kepadanya. Maka itulah hakikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan bangsa dan sukunya, bukan berdasarkan ras dan etnisnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih Anda sudah mensupport SAK TV. Jika dirasa channel ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, and share.